Pada kesempatan ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk pada kolom komentar video ini agar jawaban yang ayah dan bunda dapatkan jauh lebih jelas lagi sehingga dapat membantu perkembangan channel YouTube kalian semua. Saksikan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bian dalam Al-Musyafa Bersaudara. Nah, pada video kali ini saya hanya akan membagikan atau menjawab beberapa pertanyaan yang masuk pada video channel anak bisa dimonetisasi yang ini. Nah, sekiranya mungkin pertanyaan yang pertanyaan yang saya jawab di situ ya, jadi di kolom komentar sudah saya langsung jawab juga, dirasa kurang jelas. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan lebih panjang lagi kepada ayah dan bunda sekalian agar ayah dan bunda mendapatkan jawaban yang lebih baik lagi sehingga dapat fokus untuk membangun channel anak tanpa ada rasa kekhawatiran tidak dimonetisasi, karena kebanyakan komentar yang masuk di kolom situ itu kesimpulan yang saya ambil banyak yang ada rasa kekhawatiran ya, sebenarnya channel mereka tidak bisa dimonetisasi. Saya tegaskan sekali lagi sebelum saya mulai menjawab pertanyaan tersebut, insya Allah channel ayah dan bunda sekalian atau channel anak ayah dan bunda sekalian bisa dimonetisasi dengan memerhatikan beberapa hal yang akan saya share setelah ini. Oke, langsung saja masuk pada pertanyaan yang pertama dari Bunda Rauf. Oh iya kak, kalau konten anaknya campuran seperti ngevlog, bermain, berkreasi, rekreasi, apakah bisa dimonetisasi juga? Jawabannya bisa. Dan di sini saya melihat konten Bunda Rauf, tapi kalau saya langsung klik link ini tidak ada ya. Saya tidak tahu nama konten Bunda Rauf ini apa. Tapi ketika saya melihat penjelasan dari Bunda Rauf dengan banyaknya aktivitas yang disajikan pada channel Bunda, wah ini bagus sekali nih. Jadi aktivitasnya tidak monoton, hanya itu-itu saja. Dipertahankan keberagaman dari aktivitasnya. Insya Allah nantinya kalau memang mendapatkan retensi penonton yang bagus, channel Bunda Rauf bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube sehingga datang penonton-penonton secara alami ya. Pertanyaan yang kedua masuk dari MF Sadewa. Saya mau tanya nih kak, kenapa kolom komentarnya dikunci ya? Saya baru aja saja upload kegiatan anak-anak saya. Nah ini jawabannya tentu saja jelas sekali ya, bahwasanya video yang kolom komentarnya langsung dikunci berarti adalah video yang dikategorikan sebagai video anak-anak. Karena masalah ini sangat erat dengan kaitannya dengan peraturan KUPA yang rilis pada tahun 2019 lalu terkait melindungi privasi dari data anak-anak dan juga konten kreator anak-anak ya, seperti itu. Maka kolom komentar dinonaktifkan. Berarti memang penilaian dari mesin pintar YouTube, video Bunda merupakan video kategori anak-anak. Jadi kalau tidak mau dikunci, jalan ceritanya bisa lebih diperlebar lagi ya. Jadi bagaimanapun yang tahu audiens kita adalah ayah dan bunda sendiri, yang jadi video itu diperuntukkan untuk siapa gitu. Nah ini jelas mesin pintarnya YouTube mengatakan oh ini videonya untuk anak-anak seperti itu. Oke, pertanyaan yang ketiga masuk di Akila Salma Bali. Bang, gimana caranya ya? Saya baru mulai 1 bulan channel. Wih, baru sekali nih ya. Channel anak-anak, apa harus pindah haluan ya? Penontonnya udah lumayan. Wah, ini kalau memang sudah ada penonton alami yang datang langsung masuk ke channel kakak Akila, diteruskan aja bikin channelnya ya. Maksudnya dibikin videonya ya. Bisa lebih diperkaya lagi, ditentukan lagi jalan cerita yang menarik sehingga bisa mengundang penonton alami lebih banyak lagi. Saran saya diteruskan aja ya. Nanti terkait masalah monetisasi, insya Allah bisa dimonetisasi kok. Pertanyaan yang keempat masuk dari Ahnab Toys. Bang, bantu jawab ya. Misal kita YouTuber pemula, channel kita ada konten untuk anak-anak, udah disetting juga untuk anak-anak di setiap videonya. Wah, ini udah paham berarti ya. Tapi ada juga video masak-masak. Oh, ini berarti bundanya mungkin ya yang masak ya.
bagusnya beberapa video untuk anak-anak dihapus atau dibiarin aja. Bisa dimonetisasi nggak bang kalau videonya nggak dihapus? Saya jawab dulu yang terakhir, bisa dimonetisasi dan jangan dihapus. Karena ketika video anak-anak yang sudah pasti sudah ada penontonnya ya, sudah diputar beberapa kali penayangan seperti itu, khawatirnya nanti akan berimbas pada pengurangan dari total jam tayang yang sudah berhasil dikumpulkan oleh Kak Ahnaf, yang semula mungkin sudah mencapai 500 jam tayang seperti itu. Gara-gara video anak-anak yang sudah diupload, sudah ditonton oleh pemirsa dihapus, turun jadi ke 300. Nah ini kan sayang nih, jadi untuk memenuhi persyaratannya jadi ketunda seperti itu. Jadi saran saya tidak ya, tetap ada di situ, malah nantinya tetap bisa mendapatkan iklan ya dari AdSense, tapi dengan telah dipersonalisasi sebelumnya oleh pihak YouTube. Pertanyaan yang kelima masuk dari Fakih Salam. Bang, izin bertanya, bagaimana kalau nasib channel pendidikan anak sekolah dasar yang isinya pembelajaran sekolah dasar? Apakah akan ditolak YouTube? Mohon pendapatnya, terima kasih. Nah, untuk channel Kak Fakih Salam ini saya sudah mampir ya, sudah nonton ada sekitar 2 video kalau tidak salah, saya waktu itu nonton, sudah saya ini juga udah saya taruh jejak di situ, saya kasih komentar, masukan seperti itu. Kalau saya boleh berpendapat, sebenarnya malah channel pendidikan ini bukan untuk anak-anak, karena bisa ditonton oleh orang tuanya juga. Karena ketika orang tua ingin memberikan satu pembelajaran ya, alias ngasih pendidikan gitu, ini saya lihat itu ada kisah-kisah Islami kalau tidak salah, pastinya kan butuh referensi juga nih, dan dari channel Kak Fakih bisa dijadikan referensi oleh orang tuanya, dan orang tuanya selanjutnya memberikan pembelajaran kepada anaknya. Jadi objek penontonnya kalau saya boleh nilai tidak melulu untuk anak-anak itu Kak ya, tapi juga untuk orang tuanya juga. Sehingga channel ini sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai channel anak-anak gitu, karena tidak melulu masalah anak-anak yang bisa nonton ya gitu, tapi bisa malah ke orang tuanya juga seperti itu. Kesimpulannya diteruskan aja Kak, ini insya Allah tidak akan ditolak oleh YouTube, asalkan dengan tetap memperhatikan norma-norma atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh YouTube. Dan juga kalau memang ada di sisi backsound seperti itu, tidak terganjal permasalahan copyright sound ya, seperti itu. Oke, masuk ke pertanyaan yang ke-6 dari Kak Meisha Naila Vlog. Kalau tetap lanjut bikin konten anak-anak gimana ya Pak? Soalnya anak saya kepengen langsung ngomong depan kamera. Wih keren, ini Kak Meisha berarti sudah punya kepercayaan diri yang bagus ya. Seolah-olah memang ini vlog mereka. Apa masih ada kemungkinan dimonetisasi? Baru mulai banget nih, masih beberapa hari. Terima kasih sebelumnya. Salam kenal juga Kak Meisha ya, dari Tarakan. Saran saya kalau memang anaknya sudah punya kepercayaan diri yang bagus ya, bisa ngomong di kamera bahkan, wah ini diteruskan aja Bun. Jadi tinggal dipikirkan lagi jalan cerita yang ingin disampaikan atau ingin diambil dalam 1-2 videonya selanjutnya, supaya bisa lebih menarik penonton dan penonton banyak datang ke channel. Jadi saran saya sih tetap dilanjutkan ya Bun ya. Jadi bagus nih, anaknya sudah bisa berani ngomong di depan kamera, tinggal nanti disupport sama orang tuanya, sama ayah dan bundanya untuk ikut berpartisipasi mungkin dalam video, maksudnya ikut masuk dalam video, sehingga terkesan tidak pure konten untuk anak-anak saja, tapi bisa bisa dikombinasikan sebagai video pengasuhan anak seperti itu. Pertanyaan yang ke-7 sekaligus yang terakhir dari Kak Poppy Meli JN20. Udah kayak JKT48 gitu. Kak, kalau konten lagu anak-anak itu bisa dimonet tidak? Mohon dijawab. Oke. Masalah yang ke-7 ini yang agak sedikit riskan ya, karena kalau jawabannya begini, kalau itu dinyanyikan ulang alias di cover oleh anak atau adik dari Kak Poppy ya, atau mungkin Kak Poppy-nya sendiri yang bernyanyi, jawaban saya tidak jadi masalah. Tapi kalau langsung mengambil alias mengcopy satu sumber di YouTube dan dimasukkan ke dalam video Kak Poppy gitu ya, jadi tanpa diediting secara massal gitu alias secara besar gitu,
ini nanti punya masalah, takutnya punya masalah di copyright. Nah, permasalahan copyright ini sendiri sudah menjadi permasalahan yang apa ya, kalau saya boleh bilang sangat serius ya. Saya punya rekanan dari maksudnya teman gitu yang juga berkarir di YouTube, terus dia mengupload lagu dari satu penyanyi, dan penyanyi itu belum memiliki channel YouTube. Meledak nih ceritanya ya, penontonnya melihat hal ini, peluang ini, penyanyi aslinya akhirnya bikin channel sendiri ini Ayah dan Bunda. Terus dia daftarkan hak ciptanya, dan seketika ya mesin pintar YouTube maksud saya itu akan mendeteksi channel-channel yang memiliki suara yang sama dengan milik kita. Nah, pemiliknya akhirnya membabat habis tuh channel-channel yang menggunakan milik dia gitu. Jadi menggunakan lagu-lagu dia, ada yang sampai kena teguran, ada ya teguran lah, intinya seperti itu. Nah, ini sayang nih. Jadi saran saya untuk Kak Poppy sedikit berhati-hati. Jika di cover saran saya boleh, tapi kalau langsung di copy apa adanya menurut saya jangan. Jadi lebih baik di cover, dinyanyikan ulang bersama Kak Poppy atau adik-adiknya, itu jauh lebih baik dan lebih aman ketika proses monetisasinya. Karena proses monetisasi itu memakan waktu yang bisa lebih panjang dan prosedur yang ketat, karena diperiksa langsung ya oleh manusia, bukan mesin pintar YouTube lagi, seperti itu. Oke, itu untuk question and answer pada kesempatan yang pertama masuk pada video konten atau channel anak bisa dimonetisasi. Semoga bisa menjawab ya, semoga bisa menjawab seluruh kebingungan, kegundahan yang ada di benak Ayah dan Bunda sekalian, sehingga Ayah dan Bunda bisa lebih berfokus untuk membuat konten sebaik mungkin tanpa ada rasa khawatir channel yang sudah dibangun susah payah, mungkin juga sudah keluar biaya, tenaga, uang, tapi pada akhirnya tidak bisa dimonetisasi. Pada intinya Ayah dan Bunda bisa kembali lagi menonton video saya yang ini terkait permasalahan atau hal-hal yang harus diperhatikan oleh Ayah dan Bunda dalam membangun channel anak-anak sekalipun itu sendiri. Terima kasih sudah menonton question and answer pada kesempatan pertama ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, mengisi komentar, dan juga jangan lupa subscribe pada channel Al Musyafa Bersaudara. Saya Biayan undur diri. Assalamualaikum.